Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya udah pada lemes banget nih anak-anak nih. Meskipun jam terakhir, jangan lemes ya. Ini pelajaran agama penting sekali. Jadi harus semangat gitu ya. Pak Guru ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Anak-anakku semua yang berbahagia, hari ini kita kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Meskipun ini jam terakhir, pesan Pak Guru semuanya harus tetap dalam keadaan yang semangat. Sebagai awalan, anak-anak supaya kita semangat dan juga supaya kita khusyuk belajarnya, kita berdoa dulu ya. Nah, minggu lalu yang memimpin berdoa itu Pak Syukroni. Nah, hari ini yang memimpin doa Mbak Nur Solihah. Silahkan Mbak Nur dipimpin teman-temannya untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nur. Anak-anak kita berikan aplaus untuk teman kita Mbak Nur. Ya, semoga doa yang dipimpin oleh Mbak Nur tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk minggu depan yang bertugas memimpin doa, Mas Rauf ya, siap-siap. Ya, Untuk Mbak Sunaisa tadi pas berdoa kayaknya ngelamun apa ya? Ya, Pak Guru minta besok kalau berdoa yang khusyuk ya. Bahwa kita sedang meminta kepada Allah jadi harus khusyuk. Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Coba siapa yang nggak berangkat hari ini? Mas Rauf. Hadir Pak Guru. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang anak-anak siapin dulu yuk buku tulis, pulpen, sama alat tulis lainnya sambil Pak Guru menyiapkan slide ya. Tapi sebelum kita lebih jauh ke materi anak-anak, Pak Guru itu selalu punya kegiatan literasi ya, yang mana anak-anak harus punya kegiatan rutin di awal pelajaran, yaitu mempelajari kembali apa-apa yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Salah satunya adalah tentang suratan pendek ya anak-anak. Di kelas 4 ini anak-anak sudah menghafalkan surat Al-Falaq gitu ya. Nah anak-anak mari kita baca surat Al-Falaq bersama-sama. Kita ta'awudz bersama-sama. Itu diingat-ingat lagi ya Mas Syaroni supaya hafal. Teman-teman yang lain sudah pada hafal soalnya ya. Sebagai awalan juga Pak Miftah ingin mengecek kembali apakah anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu. Nah, minggu lalu masih ingat nggak kita belajar apa? Sikap hormat kepada orang tua dan bapak ibu guru. Betul sekali. Terima kasih yang masih ingat ya. Nah, Pak Guru coba tanya nih, kalau misalnya memang masih ingat, kenapa sih kita harus hormat kepada orang tua? Coba Mbak Munjaroah pendapatnya. Karena orang tua yang telah melahirkan dan mendidik kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Munjaroah, teman-teman. Ternyata hebat-hebat sekali ya murid-murid Pak Guru di kelas 4 ini. Semuanya rata-rata masih ingat ya. Nah, itu jangan sampai lupa dengan tetap dibaca. Hari ini kita akan mempelajari seperti yang tertulis di layar anak-anak semua, yakni perilaku santun dan menghargai teman, gitu ya. Nah, itu sama-sama perilaku anak soleh anak-anak. Nah, sebagai gambaran, Pak Miftah akan menampilkan secara umum. Yang pertama adalah tentang pengertian dari sikap santun dan menghargai teman. Kemudian juga selain pengertian, kita juga akan mempelajari contoh-contohnya dari perilaku tersebut apa aja sih? Juga kita akan pelajari dalil atau dasar hukum dari diperintahkannya perilaku-perilaku tersebut. Dan yang terakhir, yakni kita akan mempelajari manfaat-manfaat dari perilaku santun dan menghargai teman. Ada gambaran ya anak-anak ya yang akan kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke materi lebih dalam. Tapi sebelumnya nanti Pak Guru akan membuat kelompok ya. Kelompoknya adalah dengan cara berhitung. Berhitung
berhitungnya nggak usah banyak-banyak. 1 dan 2 ya. 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Ya, coba berhitung dari Mas Rauf coba. 1 terus Mbak Endah 2 ya Mbak Endah ya. Terus yang merasa tadi angka 1 itu berarti kelompok 1 ya. Nah, nanti akan dipimpin oleh Mas Rauf sebagai ketua kelompok 1. Nah, selanjutnya Siap Pak Guru. untuk yang merasa mendapat nomor 2, dia kelompok 2 yang akan dipimpin oleh Mbak Endah. Dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan bermain, kita tentu akan banyak bergaul dan bersinggungan dengan orang-orang ya. Nah, kenapa? Karena kita itu makhluk sosial anak-anak. Tahu nggak makhluk sosial itu apa? Tidak bisa hidup Iya, sendiri. betul. Hebat, luar biasa. Manusia yang membutuhkan bantuan orang lain atau manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Nah, sebagai gambaran di awal materi ini, Pak Guru akan memutar video film Nusa. Ayo, siapa yang di rumah suka nonton Nusa? Ada yang suka nonton Nusa nggak? Iya. Percaya kalau Pak Guru, kamu suka nonton Nusa ya. Anak-anak simak baik-baik. Nah, nanti masing-masing kelompok menyimak apa kandungan yang ada dalam video tersebut, kemudian dicatat, didiskusikan, hal-hal yang nanti perlu didiskusikan. Nanti salah satunya setelah didiskusikan bisa dipresentasikan, gitu ya. Ya, nggak usah berlama-lama. Pak Miftah akan memutarkan video film Nusa. Selamat menyaksikan. Ada salah satu kata kunci yang menarik yang Pak Guru tangkap dari film tadi anak-anak, yaitu bahwa yang muda harus menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang muda. Anak-anak begitu nggak di rumah? Sama yang lebih tua hormat nggak? Iya, luar biasa. Iya, Pak. Nah, Iya, seperti Pak. itu ya. Iya, Nah, itu Pak. kata kunci yang kita tangkap dari film tadi. Nah, selanjutnya anak-anak diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada 2 kelompok tadi ya. Yang pertama alasan, mengapa sih kita harus berperilaku santun? Kemudian yang kedua, arti dari santun dan menghargai teman. Lalu yang ketiga, ayat yang menjadi dasar dari perilaku santun dan juga menghargai teman. Dan terakhir, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Jadi ada 4 hal yang nanti anak-anak diskusikan. Siap berdiskusi anak-anak? Siap ya? Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan, Pak Guru mulai dari sekarang. Sekarang Pak Guru minta untuk dari kelompok 1 dipimpin oleh Mas Rauf untuk menjawab persoalan yang pertama dan kedua tentang alasan dan juga arti dari sikap santun dan menghargai teman. Kita aplaus untuk Mas Rauf yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Guru untuk akan kami sampaikan ini pemaparan dari kami. Alasan kita bersikap santun adalah supaya kita disayangi oleh Allah, disayangi orang tua, dan juga Luar mempunyai biasa. banyak teman. Dan selanjutnya dari kelompok 2 Pak Guru. yang akan dipimpin oleh Mbak Endah ya. Ya, iya, luar Saya biasa. 36 juga. Tepuk tangan buat Mbak Endah yang mewakili kelompok 2. Satu lagi coba hasil diskusinya yang contoh perilaku santun atau juga menghargai teman dalam kehidupan sehari-hari. Coba contohnya. Tidak mengacukan Ya. teman yang mengajak bicara. Tidak mengejek teman ketika teman mengalami kesulitan. Ya, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Endah. Hebat sekali anak-anak. Ternyata semuanya aktif dalam diskusi dan menyimak penjelasan atau dari video tadi sekilas. Dan baik, Pak Guru akan mengambil kesimpulan dari apa yang tadi semua anak-anak paparkan. Yang pertama tentang pengertian ya. Sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 anak-anak, bahwa perilaku santun artinya adalah halus dan baik budi bahasanya serta tingkah lakunya. Selanjutnya, menghargai. Menghargai artinya adalah menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain.
Lawan kata dari menghargai apa coba? Ada yang tahu? Menyepelekan. Hebat. Iya, meremehkan atau tidak peduli. Luar biasa ya. Hebat-hebat semua anak-anakku ya. Lanjut, contohnya itu mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, bermuka manis tuh, jangan cemberut. Karena apa? Bermuka manis itu adalah salah satu sodakoh yang paling ringan, ya enggak? Iya, jadi anak-anak kalau pelajaran meskipun jam terakhir jangan cemberut dong, Pak Guru jadi sedih lihatnya, harus semangat, manis ya. Meskipun di dalam hati Pak Guru nggak tahu apa yang kalian rasakan ya. Nah, selanjutnya menghargai. Kita lihat contohnya menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Sama lah ya dengan hasil kelompok diskusi kelompok 2. Perintah dalam Al-Quran ternyata ada beberapa ayat. Salah satunya adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ya, bisa dibaca sendiri secara lengkap. Kemudian juga dalam Al-Hujurat ayat 11. Yang intinya adalah Pak Guru ambil kesimpulan bahwa janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seperti yang tadi Mas Nusa di video contohkan ya, kalau kita memanggil yang lebih tua ya kita jangan sebut namanya, tapi pakai misalnya Pak atau Kak atau Mbak gitu ya. Anak-anak begitu kan kalau di rumah kan? Nggak kasar kan? Iya, begitu ya. Jadi di rumah harus seperti itu perilakunya. Kan manfaatnya apa sih? Iya, benar. Banyak teman apalagi mendapat pahala. Apalagi Sayang orang iya, tua. hebat. Luar biasa. Kita rangkum bersama-sama ya. Mencegah terjadinya kekerasan kalau kita santun. Kemudian mendapat pahala itu pasti ya. Kemudian hidup menjadi tenang, tentram, nggak gelisah ya. Dan yang terakhir, mudah bergaul dengan siapa saja karena kita terbiasa berperilaku santun. Begitu ya. Mudah ya anak-anak ya? Mudah kan? Iya. Baik, selanjutnya sebagai soal evaluasi, Pak Miftah membagikan link ya di kolom chat. Nanti silakan anak-anak buka link tersebut dan anak-anak nanti bisa mengakses. Nah, Pak Guru perlu anak-anak untuk mengisi link ini karena untuk mengukur seberapa bisa anak-anak memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya. Nah, karena ini kita daring jadi nanti anak-anak mengerjakannya di Google Form. Ini Pak Guru kirimkan linknya di kolom pesan. Iya, Pak. Nah, baik, selamat mengerjakan anak-anak. Kalau ada kesulitan nanti kamu bilang ya ke Pak Guru ya. Jadi nanti Pak Guru bisa mencari solusinya. Ya, kalau sudah sekarang Pak Guru mau melihat coba hasil pekerjaan temanmu yang tadi sudah selesai. Ya, Mas Rauf sudah menyelesaikan tugasnya. Ini skornya 5 poin, berarti ini benar semua ya. Kita lihat jawaban esainya ya. 3 manfaat, disayang Allah, disayang orang tua, disayang keluarga juga betul semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Rauf ya. Nah, anak-anak dari hasil evaluasi tadi bisa jadikan acuan untuk anak-anak memahami apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Bagi yang nanti nilainya masih di bawah KKM, Pak Guru minta jangan putus semangat ya, tetap belajar, tetap rajin, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin Allahumma amin. Ya, begitu anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Guru dengan antusias meskipun di jam terakhir. Dan jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari materi sikap perilaku kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa dibawa buku cetaknya, buku tulisnya juga jangan sampai ketinggalan dan pastikan semuanya kalau belajar agama harus dalam keadaan yang semangat dan energik gitu ya. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Silakan sebelum Pak Guru tutup. Ada nggak? Ya, Pak. Iya, terima kasih. Jika tidak ada, mungkin semuanya jelas ya. Anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sekian, sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.